Baik, rekan-rekan mahasiswa, ini perkuliahan lanjutan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan kita yang tempo hari. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana peta bisnis internasional, di mana masing-masing negara membuat kelompok-kelompok atau membuat area-area perdagangan tertentu. Dan sekarang kita akan bahas lagi lebih detail tentang secara fundamental tentang perdagangan internasional. Nah, ketika kita hendak mempelajari perdagangan internasional, setidaknya kita perlu mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah kita perlu mempelajari tentang teori dan kebijakan perdagangan internasional, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mempelajari teori dan kebijakan keuangan atau kebijakan moneter internasional. Yang ketiga, kita perlu mempelajari organisasi dan kerjasama internasional. Yang keempat, kita perlu mencermati perilaku dari perusahaan multinasional di dalam melaksanakan bisnisnya. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar dari pembahasan bisnis internasional. Kalau kita kembali kepada teori yang seperti pembahasan kita di awal tentang sistem ekonomi atau sistem perekonomian, di mana sistem perekonomian suatu negara itu merupakan akumulasi dari total consumption, total investment, total government expenditure, dan total ekspor impor. Nah, keempat sektor ini kalau dijumlahkan, inilah yang akumulasinya menjadi agregat ekonomi atau direpresentasikan dengan pendapatan nasional. Nah, di dalam sistem ekonomi ini kita akan secara fokus membahas pada ekspor impor. Karena ekspor impor ini merupakan representasi dari bisnis internasional. Namun demikian, ketika kita membahas ekspor impor, kita tidak bisa sendiri. Kita harus kaitkan nanti dengan realitas tentang consumption yang ada di suatu negara, investment yang ada di suatu negara, kemudian kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Ini tetap harus kita hubungkan. Karena dalam bicara tentang perekonomian, itu kita berbicara tentang sistem. Nah, perekonomian ini secara real nanti akan terlihat pada harga-harga di pasar. Akan terlihat pula pada karakteristik pasar, apakah nanti pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna, atau pasar persaingan monopolistik. Dan ini yang nanti akan kita bahas mulai satu persatu secara detail. Tetapi untuk masuknya pembahasan ini, kita mulai dari ekspor impor. Oke, saudara, ekspor impor ataupun transaksi ekonomi secara lokal pada dasarnya bermula dari prinsip yang sama, yaitu adanya kelangkaan sumber daya manusia. Dan dari kelangkaan sumber daya manusia ini, maka manusia-manusia memposisikan dirinya untuk memilih. Oleh karena itu, rasionalitas pilihan akan pemanfaatan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan ini betul-betul dicermati. Sehingga sangat wajar bila ilmu ekonomi disusun dari 2 hal ini tadi. Scarcity, ya, kelangkaan ekonomi, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya ekonomi, dan adanya pilihan-pilihan rasionalitas manusia. Inilah yang menjadi dasar munculnya ilmu ekonomi. Nah, ini kemudian dikembangkan di dalam teori ekonomi itu yang digambarkan dalam teori permintaan dan penawaran. Bahkan Alfred Marshall memunculkan pembahasan tentang permintaan dan penawaran ini
bagus sekali di dalam teori yang dianalisis di dalam kurva permintaan dan penawaran. Kita perlu mencermati bahwa yang namanya kebutuhan manusia itu bersifat rising demand, artinya tak terbatas. Tapi kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan itulah yang terbatas. Maka kemudian ini menjadi teori dasar dari teori permintaan dan penawaran itu. Nah, menjadi sangat menarik adalah kenapa kemudian teori permintaan dan penawaran itu selalu dibahas di bab-bab pertama di dalam mempelajari ilmu ekonomi. Karena ini menjadi basis dari munculnya perilaku ekonomi, baik itu perilakunya konsumen maupun perilakunya produsen. Saudara, kembali ke perdagangan internasional. Perdagangan internasional pada dasarnya kita bisa lihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut mikro dan sudut makro. Ketika kita hendak melihat dari sudut mikro, maka fokus yang kita lihat adalah hubungan antara konsumen dan produsen, atau hubungan antara consumption dan investment. Karena hubungan antara consumption dan investment ini nanti munculnya transaksi ekonomi, transaksi pemenuhan kebutuhan, sehingga direpresentasikan dengan harga. Dan harga ini muncul nanti pasar. Karakteristik pasar ini tergantung pada bargaining position antara konsumen dan produsen. Maka ada kalanya konsumen posisi tawarnya lebih tinggi dibanding produsen, demikian juga sebaliknya, produsen bisa lebih tinggi posisi tawarnya dibanding konsumen. Nah, ketika produsen lebih tinggi daripada konsumen, muncullah pasar monopoli, pasar oligopoli dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada equal atau bahkan produsen posisi tawarnya di bawah konsumen, muncul karakteristik pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan monopolistik dan lain sebagainya. Ini nanti satu hal yang akan kita bahas tersendiri. Tetapi kita mau melihat hubungan dari aspek mikro ini terjadi karena adanya aspek makro yang melingkupi. Aspek makro apa? Macam-macam, ya. Ada faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor hukum, faktor politik, faktor tenaga kerja, kapital, teknologi dan lain sebagainya itu. Nah, aspek-aspek makro ini yang akan menentukan aspek mikro. Nah, aspek makro tentu saja untuk membahas aspek makro kita sudah melewati dari lingkup nasional. Kita harus melihatnya dari lingkup internasional. Nah, ini yang menjadi dasar untuk memahami perdagangan internasional. Ini harus kita pahami dulu. Nanti setelah ini akan saya jelaskan tentang teori-teori yang mendasari perdagangan internasional. Cukup tuh.